Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Saya membuka kitab Kasyful Asrar, digabung dengan kitab Nasaihul Ibad. Pangkal kaji ini dari Nasaihul Ibad. Pemaparannya saya ambil dalam kitab Kasyful Asrar dengan tema yang wajib dikenal oleh orang yang mukallaf. Tidak boleh tidak tahu. Orang beriman ini mengetahui ada beberapa hal. Jadi kalau di kitab ini dikatakannya tanda-tanda orang arif. Arif. Tanda-tanda orang arif. Arif artinya orang yang mengetahui seluk-beluk keagamaan. Saya singkatkan saja. Yang pertama, mengenal diri. Di dalam kitab Nasaihul Ibad hanya perintah mengenal diri. Penjabarannya kitab Kasyful Asrar, apa itu mengenal diri. Jadi dalam kitab Nasaihul Ibad tidak ada pensyarahan macam mana mengenal. Cuma ada tema, ya. Jawab kajinya kitab Kasyful Asrar. Asy-Syaikh Muhammad Alwi Al-Khaladi, ya. Aceh, Sumatera. Ulama Aceh ini. Syarahan kitab ini nama Tanwirul Anwar. Di sini Bapak Ibu dikatakan kenapa wajib mengenal diri. Mungkin sudah sama Bapak Ibu mengingat, menghafal satu ungkapan kata Arif Billah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Arti cakap ini Bapak Ibu, ini bukan hadis ya, kata ulama. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhannya, binasa diri. Inilah kalam cakap ulama-ulama sufi. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal Allah, katanya, coba kau tengok diri kau. Kau periksa dirimu ini. Itu maksudnya mengenal diri tadi, ya. Teliti, renungkan tubuh kita nih. Untuk apa? Supaya timbul. Nanti akan datang hati itu mengaku rupanya ada Allah yang maha pembuat. Ini maksudnya diri dulu. Setelah tahu kita diri ini, nanti lompat. Yakinlah Allah itu ada. Setelah yakin Allah itu ada, binasa diri. Artinya dari tak ada menjadi ada, besok tidak ada lagi.
hancur binasa. Artinya apa, Bu? Tubuh ini tidak ada daya upayanya di hadapan Allah. Di dalam hal ini, dalam kitab yang saya pegang ini, ada satu ungkapan ulama tasawuf. Diri ini terbagi 3 katanya. Diri ini terbagi 3. 1, diri sebenar diri. Yang kedua, diri terperi. Ketiga, diri terdiri. Itulah ya, sebenar diri, diri terperi, diri terdiri. Sudah pernah dengar nih? Belum. Belum. Di sini ulama ini buat tamsil sebetulnya itu ya. Untuk mendekatkan kaji. Apa yang maksudnya dengan sebenar diri? Dibuat ulama ini contoh seperti kapas. Sedangkan diri terperi itulah benang. Diri terdiri itulah kain. Sana tamsilnya ya. Kain kita pakai ini, Bu, asalnya adalah kapas. Kapas dipintal jadi benang. Benang ditenun jadi kain. Apa maksud kapas? Allah. Apa maksud kapas? Allah. Apa maksud terperi benang? Adam. Apa maksud terdiri kain? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah katanya yang dibuat ulama istilah tadi ya. Artinya kita dari Allah, hakikatnya dari Allah kita datang, ciptakan Allah. Lalu Allah buat nur Muhammad. Muhammad turun kepada Nabi Adam. Adam kepada Rasulullah aslinya. Inilah. Maka dalam kitab Insan Kamil, kenapa Nabi Adam itu dibuat Adam? Hurufnya alif, dal dan mim. Adamu. Gak boleh pula dibuat Adama, Adami. Ya. Karena dia isim alam. Tak mau berubah pada siapa di Quran. Adamu. Menurut kitab yang saya pegang ini, itu bukan hanya untuk nama seperti Adam saja. Kalau tidak bikin nama lain, kenapa? Entah apa sajalah Pak ya. Macam Nabi kan ada Nuh, ada Isa, ada buat pula lain. Tak usah Adam, kenapa? Inilah dia namanya ma'rifah. Itu ma'rifat namanya ya. Kaji ma'rifat itu luar jangkauan yang diakali manusia. Karena yang mengarang adalah wali-wali Allah. Alif itu Allah. Dal itu dalil. Mim Muhammad. Adam. Allah. Dalil Muhammad. Apa maksudnya? Allah berdalilkan Muhammad. Muhammad berdalilkan Allah. Silang. Pahamnya Bu, Allah berdalil Muhammad, kita tahu Allah itu dari Nabi. Menyampaikan risalah. Tak ada Nabi, tak tahu ke Tuhan lupa. Nabi menyampaikan Quran. Risalah Allah. Tuhan kita itu Allah tenang. Jika Nabi menyampaikan nama Allah tu ke kita tu, itu
adalah salah satu hubungan, dalil bukti. Dengan ucapan Muhammad ada Allah. Allah ada karena disampaikan Nabi kepada kita. Jadi saling maka dalil. Adama, agar umat tahu siapa Muhammad, siapa Allah. Dalil Allah ada, Muhammad hidupkannya. Dalil Muhammad ini ada, Allah yang ciptakannya. Jadi katakan Adamu. Ini bukan hadis, cuma ulama ya. Kitabnya apa Pak? Insan Kamil. Tanya orang, Insan Kamil namanya. Manusia sempurna nanti kitab itu Pak. Ya. Tapi jangan dibuat belian di kedai. Ada kedai itu tebal macam Quran. Itu enggak ada kaji gitu. Ini tulis pun tulis tangan nih Pak ya, kitab ini. Inilah dikatakan Adam tuh untuk menyambung supaya kita tahu dengan Muhammad, tahu Allah. Makanya dengan itulah Allah informasikan melalui Muhammad tuh kita ini supaya jadi kenal kepada Allah. Maka dalam hadis, ariftu rabbi bi rabbi. Aku kenalku dengan Tuhanku. Aku kenal Tuhan dengan Tuhanku. Artinya kita kenal Allah, Allah yang mengenalkan, bukan kenal sendiri. Hidayah maksudnya, petunjuk. Allah kasih pada kita. Tapi Abu Lahab tak dapat. Ini pula ni. Abu Jahal tak dapat. Banyak abu-abu di Mekah tak dapat. Ini selayang pandang. Jadi kembali lagi. Itulah. Kalau kita buka Quran, laqad khalaqnal insan min salsalin min hama'im masnun. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia ini dari tanah liat yang kering. Min hama'im masnun artinya tanah lumpur yang hitam lagi berbau. Begitu dalam kitab. Jadi awak ni tu buat bukan paten tanahnya, tanah tak terpakai. Lebih lagak tanah yang angkat-angkat motor ke tangkahan tu Pak. Nimbun lokasi select center. Cantik tanahnya, tak ada pulang. Rupanya yang nyuruh pulang tu boleh parah tanahnya dulu. Hama imasnun itu tanah hitam lumpur hitam yang berbau. Hitam legam lah Pak. Tanah tak laku Bu. Ini untuk apa gunanya dibaca ni? Supaya kenal kau siapa. Tu kenal diri tadi. Siapa kau kata Allah? Kau sok-sok kali kau dibuka bumi ni. Kau pijak tanahku, kau makan nasi, kau minum air aku, kau junjung langitku. Sujud pun tak mau kau. Padahal kau tu adalah asalnya lumpur hitam. Yasin menjawab, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Kenapa tak ada sujud? Lupa asal kejadian. Lupa. Kita ni kan lupa pakai sombong ni kan. Orang susah kaya, lupa. Jadi kita pun tidak sujud kepada Allah ni kerana lupa kita asal jadi. Padahal tadi tu begitulah dibuat. Jadi Bapak terhormat, ini menurut ulama kita ini jalan untuk mengenal diri tadi ya. Itu banyak ya, banyak ulamanya, banyak mungkin macamnya ya. Tapi satu sisi yang ini saya samparkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di satu poin. Poin yang kedua dikatakan bahawa manusia kita ni Bapak Ibu, laki dan perempuan, itu 4 macam dari ibu diambil. Dari ayah 4, dari Allah 6. 14. Betul, 14. 14. 4, 4, 6. 14. Dari ibu lemak. Allah ambilkan lemak tu dari lemak kita ni Pak. Tapi bukan yang lemak kita dipakai, ada lah. Ini hakikat namanya ni ya, hakikatnya Pak. Kalau itu dipindahkan Allah dah lama mati pun semuanya ni. Ya, diambil ini. Hakikatnya itu lemak di kita ni diambil dari lemak awak. Maka kadang-kadang orang ada lemah lembut,
Ada laki-laki ni jadi tabiat. Kenapa Polan tu lembut macam maknya, lemak-maknya yang ambil. Yang kedua dari mak tu darah. Yang ketiga rambut. 4 daging. 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 Oh siap. Bukan lagi kau bawa. Ya. Daging kan jalan daging. Daging ayah kita maksudnya. Daging emak. Jangan daging lembu. Ini kita ngaji hakikat, tidak nampak bentuk ya. Kalau kata ulama daging lah. Macam mana caranya Allah punya kuasa ya. Daging kita ni dari daging mak dia ambil asalnya. Tidak pula sayat taruh sini. Tidak begitu ceritanya. Sedangkan dari ayah satu kulit. Kulit badan. Dari ayah dia ambil. Yang kedua urat saraf. Yang halus-halus di badan kayak wayar. Banyak Pak. Urat saraf ni banyak. Urat dalam tubuh manusia sebanyak ayat Quran kata tukang kusuk. Tukang kusuk ni. 6.666 urat. Makanya kalau tukang kusuk tak tahu yang 6.666 ni katanya itu salah kusuk tu. Yang ketiga urat besar. Oh, ini dia yang urat nadi ni. Ini urat nadi ni buat pembuluh darah ni tempat pasar tolnya setan ni. Situlah setan melimbo orang kampung. Terakhir 4 tulang. Itu dari Allah, dari ayah ya, tulang. 4 dari ayah. 4 dari ibu ya. 4 dari ibu, lemak, darah, rambut, daging. 4 dari ayah, kulit, urat saraf, urat besar dan tulang. Lanjut. Ada yang ketinggalan, Bu? Kalau siap saya lanjut. 6 dari Allah. Pendengaran. Bukan telinga, pendengarnya itu, Pak. Lain telinga, lain pendengar. 2 penglihat. Ketiga penciuman. Pencium hidung. 4 perasa lidah. 5 akal. 6 roh, nyawa. Itu tidak dari bentuk makhluk kasar. Itu dari sifat Allah dikasih ya. Situlah sifat ma'ani itu Pak ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam ya. Maka dikatakan sifat ma'ani dalam 20 itu untuk memperkenalkan hamba kepada Allah. Mbak tahu hamba itu siapa dia, inilah dia. Dikenalkan dengan sifat ma'ani ya. Itu masuk tadi pendengar. Jadi kuping kita di Bapak Ibu ini unsur tanah. Kupingnya. Pendengarnya dari Allah. Makanya kuping cantik-cantik ada yang peka. Allah cabut. Iya. Macam klakson mobil. Tapi apanya itu yang apanya itu cabut ke yang pemiliknya enggak mau bunyi lagi, tonton lagi. Kiamnya itu ya. Gitu juga katanya penglihatan mata cantik. Macam saya ni kuranglah nengoknya Pak. Bapak tengok kan bagus kan. Tapi saya nengok dah kabus ini. Allah tarik penglihatan tu. Orang dia punya. Pencium hidung dibuat. Bisa orang tak bisa cium.
hidungnya cantik, mancung, putih, dibedai, cium nih, tak ada. Kemudian perasa di lidah. Ini semuanya, kemudian akal di otak. Ini semuanya Bapak Ibu, kalau Allah cabut, awak ini tak jadi apa-apa. Cabut Allah pendengar jadi peka. Allah cabut penglihat jadi buta. Allah cabut penciuman, apa namanya? Ada istilahnya itu ya. Bebas, apa namanya? Tak bisa cium lah. Allah ambil perasa, garam tak lagi masin. Kemana ibu pergi ibu? Rumah sakit. Dok, kenapa? Saya makan garam gak asin lagi. Kenapa lidah saya? Gangguan saraf. Medis. Tapi Allah bilang, ku cabut. Nah, pendengaran juga begitu. Kenapa gitu? Asyik dengar ngomong orang upat aja kayak ku cabut. Umpamanya. Ya, marah Allah. Nah, makanya orang pekak besok. Buta, pekak, bisu, buta, summum, bukun, umyum, fahum. Pekak, bisu, buta. Itu besok orang tu tenang di kiamat. Tak ada masalah. Dosa mulut tak ada. Dosa mata tak ada. Dosa hidung tak ada. Telinga tak ada. Awak buat perkara besok ni. Kau kapan akan telinga kau tu? Hasan Basri. Dengar dandut, putus. Dengar ngupat setelah ke-12. Dengar ngaji malam Jumat. Surga kata Allah. Sana kau. Gitulah Bu. Jadi diri tadi ini milik Allah. Milik Pak. Kita dipinjami tok. Dipinjamin. Nah, maka kita tidak boleh sombong. Diri yang terperi tadi itu tak asal dari Allah. Memang Allah yang buat. Ciptaannya begini, bentuknya begini. Si Polan begini, si A begini, si C begini. Ada yang pesek, pendek, tonggek, macam-macam. Itu maunya Allah. Dengan sifat jamal. Ibu bapak kalau nulis Allah, itu di tengah itu ada sabdu. Diulang-ulang kaji itu ya. Itu kalimat Allah tu kalau dia tidak, kalau sembah apa namanya? Sepitah lalu tanya berapa huruf Allah 4. Tapi ditulis jadi 5 Pak. Itu bingung orangnya. Dalam nahwu namanya isim mabni. Dalam ilmu sharaf namanya fi'il khumasi 5. Alif lam lam ha. Itu di tengah alam yang tengah tu ada sabdu. Atas sabdu ada alif macam koma, itu nama tabi'i. Memanjangkan kami Allah satu alif. Kalau dia tu wasal sambung, kalau dia berhenti boleh lebih. Itu namanya lam yang di atas tu namanya sifat jamal Allah. Sifat jamal inilah dengan kudrat iradat Allah. Allah buat mesti mau cantik atau jelek, si jamal buatnya Bu. Bukan jamal imam tadi. Jamalun bisa artinya unta juga. Ini jamil, cantik, indah. Donotoba tu begini cantik. Itu Allah buat. Pokok kayu kalau ini gini bentuknya. Coba bayangkan Pak yang maha kuasa Allah. Pokok kayu ni berapa ribu macam. Tak pernah sama. Pokok cabai kecil, tanam cabai besar. Lengkuas sama halia tambah jahe. Walaupun bersatu di bawah, rasanya beda. Coba awak nangannya Ibu. Panggil seorang kerja, kau tukang kebunku, kau atur ini. Kalau ini rasa lengkuas, ini sesekali bisa bertukar tu Pak. Allah sedunia ni tak pernah tukar. Kalau tukar, hajab tukar kedai nasi. Kenapa? Beli kunyit, kulit bawang mulai masuk. Karena sama-sama kuning. Lain manusia lagi. Makanya Syekh Sen Haji nulis dalam kitab Kasful Akhbarnya. Mana banyakan manusia daripada jin. Katanya manusia dengan jin
Manusia ini 1/10 jin, saking banyaknya jin. Macam mana pula ngaturnya itu? Manusia tambah jin, tambah binatang darat, 1/10 binatang darat. Manusia tambah jin, tambah darat, 1/10 binatang laut. Ya. Manusia tambah jin, tambah laut, tambah darat, tambah udara, 1/10. Semuanya 1/10 malaikat di bumi. Naik lagi langit satu. Langit satu, 1/10 dari yang banyak tadi itu. Tanggung, Bu. Apa guna dibaca, kata Sayyid Haji. Mbak tahu kalian. Jadi kita lah ni. Betapa kuasanya Allah. Yang model makan berapa ton makanan disiapkan Tuhan. Yang punya nyawa berapa nyawanya. Pokok kayu ni makannya matahari. Berapa banyak matahari dihisap oleh daun. Baru kata dia, tak terpikir manusia. Manusia enggak sanggup ngitungnya. Ini gunanya untuk mengenal diri, nanti baru masuk mengenal Tuhan. Nah, kenal diri tadi. Maka diri tadi Pak belum selesai. Ada lagi 4 anasirnya. Api, angin, air, tanah. Ini semuanya sini ada nih. Itu dikatakan apa? Yang sifat rohani. Hakikatnya. Api, angin, air, tanah ini kita tak tahu, hakikat Allah yang tahu. Tapi setelah Allah pindahkan ke manusia, 4-nya ada. Mana dia darah di manusia, itulah mana dia api, itulah darah. Mana dia air, itulah urat. Ya, itulah. Mana dia tanah, itulah daging. Mana dia, betul lagi tadi, api, angin. Air, itulah tulang. 4 anasir itu begitu dia. Dikatakan anasir jasmani yang nampak. Ini kata tulang, daging, urat, darah. Kalau ini tidak ada Pak, enggak hidup manusia. Tak ada tanah tempat berpijak. Tak ada angin tempat bernapas. Ini asal kata Allah. Jangan coba-coba. Kalau aku dah bikin hanya manusia, ku tutup angin 10 menit. Tewas semuanya Pak. Jangan macam-macam kan. Anasir ini gunanya untuk itu. Supaya tahu diri. Kelemahan batin kita Pak. Itu milik Allah. Maka nak mati, nafas dihitung. Kata malaikat, pola, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Pak, atau nak mati. Ini yang soleh-soleh lah ni. Kalau yang salah, ni pijak malaikat aja pun. Yang soleh, assalamualaikum ni, assalamualaikum. Karena malaikat ni Pak, begitu dia datang kepada orang mati itu, dia bercakap, Polan, kau nak mati. Aku sudah sampaikan berita, tanda nak mati pada kau. Ingat kau tidak? Yang nak mati, enggak pernah aku rasa. Memang budak lu je malaikat. Ya. Bukan mengomong Pak, Bu. Jadi apa malaikat? Umur 40 tahun lewat. Itu peringatanku. 40 ke atas. Itu peringatan kata malaikat. Lupa kau 40. Sekarang berapa? 80. Mampus kau kata malaikat. 40 tahun. Malaikat benci ni orang ini Pak. Cuma awak saja rasanya petenteng-petentengan ni. Tak solat, tak jaga, tak puasa, petenteng-petenteng. Mata mayah awak al-musa. Malaikat muka main, hendaknya pijak jauh. Tapi kerana Allah, jangan dulu. Kalau tidak, tegan Allah dah tipak malaikat siapa? Benci Tuhan tengoknya, lantam kali di pasar tu pula. Orang sembahyang ajan dia lewat. Orang puasa dia makan. Orang pergi Mekah, dia pergi lancung ke Amerika pula. Cubalah. Palak. Malaikatnya bagi siapa ada marahnya. Tapi tidak macam kita marahnya Bu, kerana dia tak ada nafsu. Itu saja. Kita ni ngapa parah? Nafsu ada. Apa lagi malaikat? Uban tumbuh di kepala. Itu peringatan malaikat tu Pak. Uban. Tapi sekarang banyak muda beruban. Katanya salah minyak rambut dipakai. Kenapa diuli? Dulu Pak tidak pakai minyak rambut kami Pak. Apa pakai?
pergi ke dalam pinggir rumah, kalau ada pokok pisang baru tebang semalam, dikorek dekat umbinya tu yang biarkan pisang batu kalau dapat. Kalau tak ada pisang pun jadilah. Biarkan korek dia, Bu, korek umbinya tu, umbi yang tinggal korek supaya nampung air. Besok pagi dia datang awak, ada airnya kan? Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus hambuk atuk kami dulu tu. Awak tancu hai tak 4 hari berubat. Itu aja Pak, payah-payah. Ini alami. Tak ada gangguan apa situ Pak. Saya ngamalkannya bukan orang. Dulu kan payah Bu, nak cari rambut macam sekarang ni. Itulah tangan. Tiap pagi hitam rambut. Mata sakit bukan begitu. Bomban. Bomban tu Pak ada yang gelung tu, itu ada airnya tu. Pucuk bomban yang bikin atap tu. Kan ada pucuk bomban tu. Dia batangnya kan gini. Dia ada launya tu nanti pucuk di atas, bergelung dia macam rokok apa. Itu pagi-pagi berair. Itu obat mata. Tidak ke apotik Pak. Makanya insya-Allah saya bukan sombong pula. 75 tahun umur saya Pak, semestinya saya tengok lagi. Walaupun kabus-kabus tapi bisa tengok. Obatnya tu loh Pak. Gigi. Dia ambil batang pepulut buat sugi. Apanya ni? Dulu kan payah cari apa? Batang pepulut tu yang daunnya lengket-lengket di kain. Ambil segini kat sejengkal. Nyabutnya pakai gigi. Makrifat kan macam mana kuatnya tunggul apa ni, begitulah buat gigi. Erat angkat. Kalau tak kuat habis pula gigi. Tapi dah apa odolnya? Pergi dalam semak ada pisang uncim, pisang monyet. Itu batangnya pun macam kecil begini ni. Cari buah sudah masak, ambil sisa burung pula. Payah lah. Sisa burung dia ambil yang masak tu. Bawa pulang, dibakar kulitnya itu. Itulah jadi odol. Ayah saya sampai mati tak, giginya tak rusak. Batu kunyah aja Pak. Bukan jago. Wow, tidak aja. Ini udah sampai situ aja dulu. Ini siapa ini? Ini 4 anasir. Tubuh kita tadi tu Pak. Allah buat macam gitu tu. Walaupun ke sana kembali kaji saya ini tak keluar daripada ruang lingkup isi kaji. Mbak tahu kita tu yang bikin kita siapa? Mbak kenal kita Allah. Jadi kenal diri, kenal Allah. Tahu kita tadi begini, Allah buatnya. Kenal ke Allah tu Pak. Jadi makanya 4 anasir tadi yang apa ni? Fisik. Ini coba kita sedikit menganalisanya. 4 anasir ini api, angin, air, tanah. Ini asalnya ni Allah yang tahu ya, hakikatnya Allah. Cuma jasmaninya itulah dia. Tanah, tulang, darah, urat. Untuk mendidik yang 4 ni, karena ada musuhnya ada Pak. Hawa, nafsu, dunia, setan. Itu musuhnya. 4. Bentengnya iman, Islam, tauhid, makrifah. Jadi 12. 4. 4 anasir, musuhnya 4. Api, angin, apa tadi? Hawa, nafsu, dunia, setan. Bentengnya isi iman, Islam, tauhid, makrifah. Iman dulu. Iman, Islam, tauhid, makrifah. 4. Ini Pak, 4-nya kan dikaji karena sebulan belum siap sebetulnya. Dulu ngaji satu-satu Pak. Iman entah berapa lama. Sudah sampailah letih-letih kali tengkuk awak bawalah tu ke Islam. Sekarang tak mau orang Pak. Sekarang memang saya tron ngaji pakai tema. Betul kan? Tu tema tukar lain. Kalau itu aja kata orang tu, itu aja katanya. Inilah dia untuk menangkal musuh tu hawa, nafsu, dunia, setan itu musuh.
Lah. Makanya Ali bin Abu Talib pernah bercakap, kalau nak ke surga, kenallah katanya dirimu, kenal Tuhanmu, kenal setan, kenal dunia. Artinya musuh tu diketahui. Kita kena berperang waktu, saya tahu musuh di mana, senjatanya apa. Itu juga ngaji ini dengan musuh setan senjatanya apa, kekuatannya mana. Ini jadi 4, 4, 4, 12. Dikatakanlah dia itu apa, Pak? Inilah kerangka manusia tadi ini. Jadi kalau andai kata hawa nafsu dunia setan tadi yang kita ikutkan, karena dalam itu ada pula tadi, satu ada hati, ada akal. Itu pula. Ada hati, ada akal, ada fikir. Tidak diisi. Contohnya anak muda beli Honda baru, siap beli, bawa ke bengkel, diolah. Knalpot dicabut, sayap cabut, larinya disetel kencang. Maknya bercakap, nak, ngapa kau olah-olah kereta kau tu, nanti kencang bahaya. Ngapa mak? Takut mati. Matikan Allah. Anak belum mengaji tahu Allah pula dia. Ini dia ajarnya mak. Allah. Saking hebatnya kajinya. Maksudnya apa? Takut mati gitu kan. Betul lah bu. 4 lari 80 tapi di tangkahan. Yang jalannya gini itu. Tersenggol meja jualan, terbang melanggar tiang listrik. 4 ni tadi Pak. 4 anasir jahir. Apa ini? Daging hancur. Ya. Urat bertabur. Darah bersimbol. Tulang mat ke kubur. Ini 4 anasir jahir tadi Pak yang teraniaya, akibat yang dalamnya enggak bagus. Jadi ngaji ini sebagai aslinya untuk mengobati. Istilahnya kita belum mesin Pak gitulah ya. Body cantik, mesin tak bagus, mogok. Ya. Itu ada panglong Cina di dalam tu. Motor jangan angkat papan berarti, Masya Allah, berbunyi gagak, tak tinggal bekalnya pun. Tapi karena mesinnya bagus, agak bawanya pemain 20 sak. Ada motor mewah, tak apa salahnya mogok dekat tangkahan. Atau motor mewah tidak mogok-mogok. Rupanya model-model apa ni Pak, ada juga masuk angin pun mobil ni ya. Macam tap tu, ada masuk anginnya. Panther, masuk angin. Ngambil saya dari Belawan ke Tangkahan sampai Pumbahari mogok. Panther, mogok. Masuk angin. Masuk angin tak motor. Solar. Rupanya tak boleh kering kali. Tidak boleh kering kali rupanya pas solar ni Pak ya. Masuk angin, payang hidupnya ya. Biasa bensin. Gitu. Jadi inilah sedikit bahwasanya apabila yang dalamnya rusak, maka luarnya rusak. Itu baru urusan dunia, naik Honda hancur mati. Kalau tak solat, zakat, puasa, neraka tempat 4 tu Pak. Inilah badan ni besok. Anak 4 masuk ke sana dia pula. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah makanya kita sini suruh mengenal tadi supaya apa? Supaya dapat menggunakan yang Allah kasih. Ini kan kasih Allah semua. Yang biasa kita baca nikmat Tuhan itu luar aja. Yang dalamnya itu juga pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ya dalam kajian kita malam ini bahwasanya ada rahasia Allah dalam tubuh manusia ya. Baik. Selanjutnya dalam tubuh manusia ini ada disebut azbut zanab. Ini tidak akan hancur walaupun kita mati. Menurut ulama, ini saja istilah saja, bibit. Betulnya tidak pakai bibit, istilah saja. Tidak hancur Bu di dunia Bu. Ibarat
tamsilan macam bibit lah, tidak akan hancur. Namanya azbut zanab. Surga, neraka, satu muntah, rab-rab, mustawa, itu tidak dihancur. Roh tidak dihancur, nyawa kita tidak dihancur. Makanya kita sampai melalang buana ke akhirat. Ini mati nih Bu, ibarat mobil cabut mesin namanya. Bukan diruntuhkan mesinnya Bu, cabut mesin pinggir, tinggal gerobaknya tak jalan. Itulah maut. Maut nih besok di akhirat disembelih. Buka kitab Jawahir Bukhari. Begitu sampai manusia ini yang mukmin ke surga, yang kafir neraka, malaikat datang bawa maut seperti kapsin ya, kayak hatid, seperti ini kibas. Tahu kibas kambing? Bercakap malaikat, orang-orang surga, tahukah kamu ini apa? Surga bilang, itu al-maut. Orang neraka, kalau kamu tahu ini apa? Tahu apa? Maut. Tahuilah, ini hari maut disembelih, mati. Bercakap malaikat, orang surga, kekal kau selama-lamanya, dan neraka kekal lamanya karena nyawa roh sudah dipotong. Menangislah orang kafir. Ketawalah orang beriman. Kenapa? Kafir nangis, kenapa nangis? Kekal. Kenapa kekal? Tidak ada mati lagi. Karena mati, mautnya namanya maut sembelih. Diupayakan kibas saja. Nanti buka kitab Jawahir Bukhari. Makanya tak ada lagi mati-mati di kiamat. Kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah 9:30 ya. Jadi barangkali inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Ya insya-Allah nanti kita sambung lagi ya. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Banyak lagi Bu kajiannya, tapi jadilah ini pokok-pokoknya kami sampaikan. InsyaAllah nanti kali lain kita sambung lagi. Tapi siapa yang ingin bertanya, boleh bertanya. InsyaAllah kalau dapat dijawab, kalau tak dapat timbul dulu ya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini agak kurang sehat Bu. Dan asam lambung, kumat, impus 4 botol. Ini makanya kurang apa ini? Mungkin pucat muka saya Pak, kurus ya. Berapa hari ya? Habis 4 botol. Diminum, badan minum. Sekali minum 4 botol Pak. Asam lambung Pak. Asam lambung. Ada pertanyaan Pak? Silakanlah. Ibu ada bertanya? Ibu biasanya pas saja dia. Tak sampai suara jauh. Jauh suara. Kalau dia dulu kalau ngaji gini nih, ini dibagi 2 tabir. Guru sini, sebelah sini ibu-ibu. Ini bapak, jadi ibu bisa bertanya dekat. Itu dulu pernah saya ngaji gitu satu tempat. Gitu buat enggak jauh gini, jadi enak dekat. Ini tabirnya di sini. Nah, jadi ibu ni sebelah sini, ya tabir segini lah, enggak gitu segini. Iya. Nah, cuma saya yang nampak murid, enggak. Baru sini laki-laki. Jadi bapak pun tak nanya dekat, ibu pun nak nanya dekat. Nah, ibu ni ada bertanya tapi payah rasanya jauh. Nah, nanti ibu di pengajian, tambah lagi ya. Saya rasa mohon maaf saya, inilah yang kami sampaikan, lebih kurang banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammihu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alamin. Taqabbalallahu minkum.